teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita dalam mengolah sebuah data yang telah kita peroleh dari pengumpulan data. Dan topik yang akan saya bahas kali ini adalah tentang pengaruh fitur Shopee PayLater dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif pengguna Shopee. Sebelum melakukan itu, kita perlu mengumpulkan data, dan di sini saya sudah memiliki datanya. Data yang saya kumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner yang saya buat melalui Google Form ke media sosial dan teman-teman saya. Di dalam data ini kita memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana variabel X itu adalah fitur Shopee PayLater dan gaya hidup, sedangkan variabel Y-nya adalah perilaku konsumtif pengguna Shopee. Metode penelitian yang akan saya pakai kali ini yaitu metode regresi, di mana metode regresi ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan responden yang saya dapatkan dari menyebarkan kuesioner ini ke teman-teman saya dan media sosial itu totalnya ada 56 responden. Setelah kita menyebarkan data kuesioner dan mendapatkan data yang kita perlukan dari penyebaran kuesioner tadi, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menginput data yang telah kita dapatkan dari penyebaran kuesioner ke website yang bernama startkingdom.com. Caranya, kalian tinggal masuk ke Chrome atau web yang lainnya. Kemudian kalian cari yang namanya startkingdom.com. Kemudian kalian pilih yang regression calculator. Setelah kalian masuk ke dalam halaman regression calculator, kalian pilih yang simple linear regression. Dan kalian tinggal masukkan saja data yang telah kalian peroleh ke dalam kolom yang tersedia. Jadi kalau misalnya variabel X itu dimasukkan ke kolom X, variabel Y itu dimasukkan ke kolom Y. Dan tinggal kalian scroll dikit ke bawah, kalian pencet yang tulisan calculate yang warnanya biru, dan kemudian hasilnya akan langsung keluar, dan hasilnya inilah yang akan saya bahas lebih dalam. Ini aku akan memberikan kalian tutorial bagaimana caranya mengolah data di StartKingdom supaya kalian lebih mudah untuk mengakses StartKingdom-nya. Pertama, kalian ketik StartKingdom dan pilih yang regression. Setelah itu, pilih yang linear regression calculator. Setelah kita ada di lamannya, di sini kan ada tabel X dan tabel Y. Tabel X ini untuk variabel X-nya dan tabel Y ini untuk variabel Y-nya. Setelah itu, setelah kalian masukkan data kalian nanti tinggal pencet tanda calculate, tulisan calculate yang ada di bawah ini. Setelah itu nanti hasilnya akan muncul di bawah sini. Begitu deh. Hasil interpretasi data yang kita peroleh itu meliputi R-square, F-hitung, p-value, dan lain sebagainya. Dan R-square dan teman-temannya inilah yang akan saya bahas lebih lanjut di dalam video ini. Oh iya, ini adalah data yang saya dapatkan dari perhitungan di StartKingdom Regression. Yang pertama yaitu R-square. Uji R-square ini dilakukan untuk menentukan seberapa besar atau pentingnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependent. R-square yang saya dapatkan dari pengumpulan data yang telah saya lakukan di awal tadi adalah sebesar 0,3803, dan jika angka ini dipersenkan menjadi 38%, dan angka 38% ini artinya variabilitas Y dijelaskan oleh X, yang berarti bahwa terdapat hubungan langsung yang kuat antara X dan Y. Sedangkan sisanya atau yang tidak termasuk ke dalam 38% ini dipengaruhi oleh variabel yang lain. Kemudian yang kedua yaitu F-hitung dan F-tabel. Nah, uji F-hitung dan F-tabel itu digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent. Dan jika dilihat dari tabel ANOVA, perhitungan dari StartKingdom tadi, F-hitung yang saya peroleh adalah sebesar 34,363 dan nilai F-tabel adalah sebesar 4,01. Dan angka F-tabel 4,01 ini didapatkan dari DF yang ada di tabel ANOVA. Jadi regresi, residu. 34,363 itu lebih besar dari 4,01, yang artinya F-hitung lebih besar nilainya dari F-tabel, sehingga menolak H0. Kemudian yang ketiga yaitu ada p-value atau nilai probabilitas. Uji p-value ini digunakan untuk menilai kekuatan hasil analisis statistik, khususnya dalam pengujian hipotesis. P-value yang saya dapatkan dari perhitungan di StartKingdom tadi adalah 2,546 pangkat 7, dan jika dihitung di kalkulator hasilnya adalah 0,0023216515.
dan nilai p-value yang saya dapatkan kurang dari 0,05. Jadi 0,0023216515 itu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa fitur Shopee Pay Later dan gaya hidup secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif pengguna Shopee. Kemudian yang keempat yaitu persamaan regresi. Di sini saya mendapatkan Y sama dengan 9,0032 plus 0,3937X. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, konstanta sebesar 9,0032 dapat dijabarkan apabila variabel bebas atau variabel X memiliki nilai 0, maka nilai variabel terikat atau variabel Y sebesar 9,0032. Hal ini menunjukkan bahwa jika fitur Shopee Pay Later dan gaya hidup nilainya tidak ada atau sama dengan 0, maka perilaku konsumtif nilainya adalah sebesar 9,0032. Kemudian yang kedua yaitu koefisien regresi. Koefisien regresi pada fitur Shopee Pay Later dan gaya hidup mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumtif sebesar 0,3937. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel fitur Shopee Pay Later dan gaya hidup ditingkatkan satu satuan, maka akan tetap meningkatkan perilaku konsumtif sebesar 0,3937. Dari hasil analisis data yang telah kita kumpulkan dan telah kita analisis di atas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa fitur Shopee Pay Later dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif pengguna Shopee memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif pengguna Shopee. Hal ini dibuktikan dengan yang pertama yaitu hasil R-square sebesar 38%, yang berarti bahwa memang terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara fitur Shopee Pay Later dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif pengguna Shopee. Kemudian yang kedua dari hasil nilai F hitung sebesar 34,363 dengan F tabel sebesar 4,01. Sehingga F hitung lebih besar dari F tabel dan menolak H0. Kemudian yang ketiga, hasil dari p-value yang kurang dari 0,05. Artinya, semakin tinggi penggunaan fitur Shopee Pay Later dan gaya hidup, maka semakin tinggi pula perilaku konsumtif para pengguna Shopee. Kemudian yang terakhir yaitu saran yang bisa saya berikan untuk Shopee. Yang pertama yaitu Shopee mungkin bisa menambahkan fitur yang digunakan untuk memonitoring pengeluaran yang memungkinkan para penggunanya untuk dapat mengetahui pengeluaran bulanan mereka dan perbandingannya dengan cicilan Shopee Pay Later yang mereka miliki. Hal ini tentunya sangat berguna untuk para pengguna Shopee agar mereka lebih bijak dalam menggunakan sebuah layanan. Kemudian yang kedua yaitu Shopee dapat memberikan pilihan jangka waktu yang lebih fleksibel, yaitu fitur yang menyediakan lebih banyak lagi opsi jangka waktu pembayaran, seperti jangka waktu pembayaran 6 bulan, jangka waktu pembayaran 12 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Sehingga para pengguna Shopee ini bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir yaitu Shopee mungkin dapat menyediakan fitur pembayaran sebagian. Jadi maksudnya di sini adalah pengguna Shopee Pay Later tidak perlu melunasi tagihan mereka secara penuh jika tidak memungkinkan. Jadi Shopee memberikan opsi untuk melakukan pembayaran sebagian dari total tagihan di bulan tertentu. Jadi contohnya kayak mereka memiliki tagihan 100 di bulan ini, tetapi mereka membayarnya itu 50 dulu, kemudian 50-nya nanti. Tetapi jika tidak memungkinkan. Sekian yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya sampaikan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.